Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Pujiami Siswati, NPM 030. Saya Fuskarina, NPM 025. Saya Jihan Aufa, NPM 003. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar eh, mata kuliah Logika Fazi kami yang bertema Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit dengan Logika Fazi Sukamoto. Untuk penjelasannya, saya berikan kepada teman saya, Piskarina. Pemberian kredit adalah layanan utama lembaga keuangan. Dalam pelaksanaannya, banyak kasus keterlambatan atau gagal bayar yang timbul akibat kesalahan dalam proses analisis kelayakan kredit. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang dapat membantu pengambilan keputusan secara objektif. Tujuan dari pembuatan sistem ini membantu lembaga keuangan dalam menentukan kelayakan kredit calon peminjam. Mengimplementasikan metode logika Fuzzy Sukamoto dalam bentuk aplikasi berbasis GUI, memberikan hasil berupa status diterima atau ditolak berdasarkan input parameter. Metode pengumpulan data dengan studi literatur, dataset peminjaman, eksperimen langsung melalui pengujian sistem. Pengembangan sistem bahasa pemrograman menggunakan Python, GUI menggunakan Tinker, metode menggunakan logika Fuzzy Sukamoto. Selanjutnya, tahapan implementasi sistem pendukung keputusan dengan Fuzzy Sukamoto. Tahap pertama yang kami lakukan di sini yaitu pre-processing data. Di sini ada penghapusan data kosong di loan status yang merupakan kolom target. Kemudian clipping di kolom applicant income, applicant income, dan loan amount. Kemudian pada kolom loan amount ini digunakan juga pengisian missing value dengan median. Kemudian ada fitur engineering dengan membuat fitur baru yaitu total income dengan penambahan applicant income dan co-applicant income. Selanjutnya normalisasi. Selanjutnya ada scalar total income, scalar loan, min total income, dan min loan yang merupakan nanti untuk penyimpanan skala dan minimum. Next. Langkah selanjutnya ada fasifikasi. Untuk total income low atau rendah, itu A-nya 0,2, B-nya 0,6. Jika X kurang dari sama dengan A, return 1. X lebih dari A, kurang dari sama dengan B, kita menggunakan perhitungan B kurang X per B dikurang A. Else return 0. Kemudian untuk total income high atau tinggi itu jika X kurang dari sama dengan A, return 0. Jika X lebih dari A, kurang dari sama dengan B, menggunakan rumus X kurang A per B kurang A. Else return 1. Selanjutnya, untuk fungsi loan amount small atau kecil. Jika X kurang dari sama dengan A, return 1. X lebih dari A, dan X kurang dari sama dengan B, maka menggunakan rumus perhitungan B dikurang X per B dikurang A. Else return 0. Untuk loan amount large atau besarnya, ini A-nya sama dengan 0,3, B-nya 0,7. Jika X kurang dari sama dengan A, maka return 0. Jika X-nya lebih dari A, kurang dari sama dengan B, maka X dikurang A per B dikurang A. Else return 1. Kemudian untuk credit history, jika dia baik, maka return X. Jika buruk, return 1 dikurang X. Untuk pendidikan atau education, kalau dia itu graduate atau lulus, return X. Kalau nggak lulus, itu berarti return 1 dikurang X. Next. Langkah selanjutnya itu tahap inferensi. Pada tahap inferensi ini kami menggunakan 10 rule. Saya contohkan di sini salah satu rule-nya yaitu jika total income low atau rendah dan loan amount large itu besar, maka tingkat kelayakan atau
diterimanya itu kecil, antara 30 sampai 50 poin. Gitu juga dengan rule-rule lainnya. Tahap selanjutnya yaitu defasifikasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir. Pada tahap defasifikasi ini ada total alpha yang merupakan penambahan semua alpha di setiap rule-rule-nya. Jika eh, jumlah alfanya itu tidak sama dengan 0, maka menggunakan rumus A dikali Z untuk setiap rule-nya. Berarti kan kalau rule-nya itu 10, berarti terdapat 10A dan 10Z. Dari perkalian itu, semuanya ditambahkan, kemudian dibagi dengan total alfa. Jika total alfanya 0, maka hasilnya dikembalikan menjadi 0. Di sini kami akan melanjutkan untuk mendemokan proyek dari kode program yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari tampilan GUI di sini ada ID pinjaman, pendapatan pemohon, pendapatan penjamin, jumlah pinjaman, riwayat kredit, dan pendidikan. Yang pertama kita akan masukkan ID pinjaman, yaitu LP 001015. Lalu untuk pendapatan pemohon kita masukkan di 5.720.000, pendapatan penjaminnya 0, jumlah pinjamannya 1.100.000, dengan riwayat kredit baik dan pendidikannya lulus. Maka kita akan cek prediksi persetujuannya. Dari hasil prediksi dapat dilihat dari ID pinjaman yang telah diinputkan mendapatkan nilai persetujuan sebesar 76,67 dengan status diterima. Dari demo project dan kode program yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem ini membantu menentukan kelayakan kredit secara objektif menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Hasil akhirnya berupa skor dan keputusannya disetujui atau ditolak. Kemudian, sistem dapat dijadikan prototipe awal untuk pengembangan sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.